Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fazira Aranda dengan NIM 20042283. Di video kali ini saya akan membahas tentang reformasi birokrasi dan good governance atau kasus best practices dari sejumlah daerah di Indonesia. Sebelumnya, kita akan membahas reformasi birokrasi dan good governance. Reformasi birokrasi dan good governance merupakan dua konsep utama bagi perbaikan kondisi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kedua konsep ini merupakan konsep yang saling terkait satu sama lainnya dan bukanlah merupakan konsep yang relatif baru. Namun demikian, sampai saat ini dan bahkan sampai tahun-tahun mendatang, kedua konsep tersebut akan sangat berperan dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Reformasi birokrasi dan good governance dalam perspektif teori. Reformasi birokrasi di kebanyakan negara-negara berkembang yang sudah mengalami transformasi ke negara maju, reformasi administrasi negara merupakan langkah awal dari dan prioritas dalam pembangunan. Administrasi negara menjadi sektor pembangunan, sekaligus menjadi instrumen penting pembangunan. Reformasi administrasi negara di negara-negara tersebut pada umumnya dilakukan melalui dua strategis, yaitu yang pertama, merevitalisasi kedudukan, peran dan fungsi kelembagaan yang menjadi motor penggerakan reformasi administrasi, dan yang kedua, menata kembali sistem administrasi negara baik dalam hal struktur, proses, sumber daya manusia atau pegawai negeri, serta relasi antara negara dan masyarakat. Dalam konteks praktik pemerintah di Indonesia, isu reformasi birokrasi ini menjadi sangat relevan untuk utamanya dalam mempercepat krisis multidimensi yang belum selesai. Sistem birokrasi di Indonesia yang menjadi pilar pelayanan publik menghadapi masalah yang sangat fundamental. Pertama, sebagai fakta sejarah bangsa, sistem administrasi yang sekarang diterapkan dalam peninggalan pemerintah kolonial yang juga memiliki dasar-dasar hukum dan kepentingan kolonial. Struktur, norma, nilai, dan regulasi yang ada masih berorientasi pada pemenuhan kepentingan penguasaan dari pemenuhan hak sipil warga negara. Tidak mengherankan jika struktur dan proses yang dibangun merupakan instrumen yang untuk mengatur dan mengawasi perilaku masyarakat, bukan sebaliknya untuk mengatur pemerintah dalam tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Misi utama administrasi negara dengan paham kolonial tersebut adalah untuk mempertahankan kekuasaan dan mengontrol perilaku individual. Selanjutnya yaitu good governance. Konsep good governance menurut Scotter merujuk kepada pengembangan dari gaya pemerintahan di mana batas antara dan di antara sektor publik dan sektor privat menjadi kabur. Pengaburan batas-batas ini sejalan dengan kebutuhan dari negara modern untuk melibatkan mekanisme politik dan pengakuan akan pentingnya isu-isu menyangkut empati dan perasaan dari publik untuk terlibat sehingga memberikan kesempatan bagi adanya mobilisasi baik secara sosial maupun politik. Hal ini pemerintah dan masyarakat menjadi aspek yang sangat penting bagi keberlanjutan sebuah legitimasi kebijakan. Selanjutnya yang kita bahas yaitu hubungan material reformasi dan good governance. Ada dua arah yang harus dituju oleh komitmen dan national leadership dalam penciptaan good governance di Indonesia. Yang pertama, komitmen untuk melakukan modernisasi birokrasi, dan yang kedua, komitmen untuk menegakkan hukum bagi setiap penyelenggaraan birokratis, mulai dari maladministrasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedua komitmen ini harus diberikan tidak saja oleh pemerintah dan terutama presiden sebagai kepala negara, tetapi juga oleh lembaga tinggi lainnya. Pencipta good governance dimaksud untuk meningkatkan akuntabilitas, konsistensitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah dan negara. Dan inti dari upaya penciptaan good governance terletak pada reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi di Indonesia, ketiadaan akuntansi menyebabkan penggunaan birokrasi sebagai mesin kekuasaan pemerintah. Akuntabilitas dalam birokrasi dimaksudkan bahwa setiap aktivitas dan penggunaan dana yang dilakukan oleh pemerintah untuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan. Oke, sekian pembahasan materi ini dari saya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.